Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tahun kali ini saya akan bahas mengenai perkutut nggih. Perkutut yang dipercaya membawa kewibawaan dan juga jenisnya. Monggo disimak bagi panjenengan yang kung mania Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, saya dulu pernah bahas mengenai perkutut nggih. Nah, sekarang saya bahas perkutut itu tidak berdasarkan primbon kali ini, tapi berdasarkan alasan logisnya, berdasarkan jurnal maupun pengalaman orang-orang yang sudah memeliharanya nggih. Sebelumnya saya juga tanya-tanya mereka yang punya jenis perkutut seperti ini nggih. Dan ini adalah alasan logisnya ya, kenapa perkutut itu bisa membawa wibawa bagi pemiliknya dan jenisnya seperti apa. Terus kaitannya sama rezeki itu apa? Nggih, monggo disimak. Nah, yang saya jelaskan ini dilihat dari sisi psikologi, sosial dan juga simbolik nggih dulur. Nah, kita bahas dari sisi efek psikologisnya bagi pemiliknya nggih. Dulur, suara perkutut yang pelan, ritmis dan menenangkan ini membantu melatih kesabaran dan ketenangan batin. Nah, bagi yang memeliharanya nggih, seseorang tersebut yang sudah terbiasa dengan tenang, sabar dan tidak reaktif itu cenderung memiliki cara bicara yang terkontrol ya. Pergerakannya itu halus, tidak terburu-buru. Nah, ini dipersepsikan lebih berkarisma dan dihormati. Nah, ini loh dulur efek psikologisnya, jadi memancarkan wibawa secara alami karena terbiasa mendengarkan suara burung tersebut sehingga karakternya itu terbawa. Karena karakter sudah terbentuk nggih, akhirnya kewibawaannya itu terlihat alami karena dari kebiasaannya itu tadi. Kemudian kalau dari sisi efek budaya dan sosial nggih dulur. Nah, perkutut itu kalau di Jawa kan sudah sejak dulu nggih, selalu dikaitkan dengan sesuatu yang keramat nggih. Dikaitkan dengan leluhur, kesaktian, kodam ya. Katuranggan, terus kutut prioni dan juga melahirkan kebijaksanaan. Nah, karena itu dulur, ketika seseorang memelihara perkutut itu sudah terbentuk pola pikir dari masyarakat. Wah, punya perkutut, punya tuah apa ya? Nah, jadi secara otomatis terbentuk sendiri pemikiran masyarakat, terus efeknya. Nah, itu jadi lebih dihormati oleh masyarakat karena persepsi budaya. Jadi aura wibawanya itu bukan muncul dari perkutut yang dianggap mistis, tetapi karena persepsi budaya yang tercipta itu sendiri dulur. Segala sesuatu yang dari mulut ke mulut tersebar sampai luas nggih, yang mana seseorang yang memiliki hobi tertentu kurang lebih kebiasaannya itu sama dengan apa yang menjadi hobinya. Nah, karena itulah bukan karena perkututnya ini didapatkan secara mistis atau mengandung hal-hal goib ya, tetapi karena persepsi budaya masyarakat itu sendiri. Nah, lalu dari simbol status. Dulur, seseorang yang memelihara burung ya, perkutut, apalagi dari terah juara atau penangkar ternama, ini dianggap sebagai simbol kelas sosial dulur. Jadi di masyarakat tradisional nggih dulur, seseorang yang memiliki merawat ya burung yang mahal dan paham banget dengan rasa suaranya itu dianggap sebagai orang yang bijaksana, tenang dan berwibawa. Nah, karena alasan itulah dulur, secara sosial lingkungan memberi label wibawa kepada pemiliknya.
jarang-jarang nggih orang yang memiliki peliharaan burung mahal nggih. Dan di situ kan pasti bagi pecinta atau sesama komunitas tahu nggih jenis burungnya itu dari terah juara ya, juara apa saja, di mana saja, kemudian juga dari penangkar ternama. Ini juga jadi ikon tersendiri bagi komunitasnya ya, dari mulut ke mulut. Nah itu loh perkututnya bagus, mahal. Nah akhirnya orang-orang yang nggak ngerti secara perkutut ya, jenis-jenisnya atau lainnya itu menganggap bahwa orang yang tersebut itu memiliki wibawa tersendiri karena memiliki burung yang mahal, burung yang berkualitas, dan juga ditambah dari budaya masyarakat yang selalu mengaitkan perkutut itu adalah burung yang istimewa. Jadi pada intinya begini dulur, secara logisnya pemilik yang sering mendengarkan suara burung perkututnya kemudian memperlakukan hewan tersebut dengan sabar, ini akan terbentuk karakter yang tenang. Dan karakter inilah yang membuatnya tampak lebih berwibawa secara alami. Kemudian bagaimana kalau dikaitkan dengan rezeki? Gini dulur secara logisnya nggih. Jadi rezeki itu bukan bawaan dari perkutut secara gaib nggih, tapi membentuk pola pikir, suasana batin, dan koneksi sosial yang memungkinkan rezeki itu datang lebih lancar, lebih mudah nggih. Jadi bukan karena dari sisi gaibnya. Secara logis yang bisa diterima itu seperti itu dulur, tapi kan di masyarakat kita banyak ya yang selalu mengaitkan hal-hal dengan gaib ya, meskipun ada tetapi kan tidak semuanya nggih. Gimana tidak mendatangkan rezeki kalau perkututnya itu sering juara, kemudian dijual, kemudian pinter ternak, pinter ngerawat, harganya juga pasti beda dengan yang lainnya. Nah ini loh dulur, sesuatu terkadang tidak dilihat dari mistisnya tetapi secara logisnya, urutan alurnya seperti itu. Makanya ada yang mengatakan manukku ki lho ngrejekeni ya, karena urutannya seperti itu nggih. Sebenarnya dari dirinya sendiri tetapi pancingannya atau perantaranya dari burung, dan burung tersebut itu juga dari Tuhan karena ciptaan Tuhan toh. Berarti kabeh kuwi dulur lek diturut ya teko pangeran, kemudian lantarane manuk sing ning ngopeni. Nah sing ngopeni kuwi mang sing ngrasakne kasile. Tapi dipunggele jenenge orang Jawa dulur nggih, paling penake ngrejekeni ngono, paling penak omongi nggih, padahal urutannya sebenarnya seperti itu. Nah, ini menurut jurnal ya dulur, di mana ada jenis-jenis perkutut yang dipercaya membawa wibawa bagi pemiliknya. Nah, panjenengan boleh percaya boleh tidak, pokoknya tak jelas nih ya logisnya emang kayak ngono. Gak percaya ya monggo, saya hanya menyampaikan bagi panjenengan yang mungkin suka dengan peliharaan perkutut nih, jenis-jenis yang berwibawa. Di sini yang saya tahu cuma 5 nggih, tapi yang lainnya nggak tahu juga karena mungkin penelitian saya juga kurang lengkap nih. Yang pertama perkutut lokal dulur, tipe suara tegas datar. Nah ini suaranya nggih dulur, nadanya berat, stabil, tidak melengking. Nah, perkutut lokal itu seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua perkutut lurah atau raja nggih. Ini sebenarnya bukan namanya tetapi dikategorikan berdasarkan suara dan karakternya. Untuk ciri-cirinya perkutut lurah atau raja itu nggih dulur, suaranya itu pelan tapi penuh tekanan. Lalu iramanya mantap, mengisi seluruh ruangan ya. Dan khasnya itu tidak banyak bergerak. Jadi disangkar itu tenang ya. Berbunyi tidak bergerak nggih, suaranya mantep di ruangan. Lah kuwi lho sing diarani perkutut lurah atau raja. Jadi bukan nama dari perkututnya sebenarnya, tapi berdasarkan dari karakternya. Kemudian yang ketiga ini perkutut songgoratu. Nah ini suaranya menggelegar dulur, berat menggelegar.
Kemudian untuk bulu dadanya ini agak tebal, posturnya itu gagah, dan juga ada sisi yang mencolok di kaki yang unik. Nah, itu perkutut Songgoratu. Kemudian yang keempat itu ada perkutut albino. Nah, perkutut albino itu bulunya putih bersih, kemudian matanya merah. Itu yang saya tahu nggih. Kemudian yang kelima, perkutut Bangkok Trah Juara. Nah, ini perkutut yang mentalnya bagus ya, tidak penakut, dari trah genetik yang bagus. Jadi kalau induknya, pejantannya ini sering juara, memang selalu menang lomba gitu lho istilahnya. Nah, ini yang berkualitas pastinya turunannya kuwi mang kurang lebih sama dengan induknya ya atau pejantannya. Nah, untuk suaranya ini dominan, tenang dan juga berkarakter. Jadi dulur mengenai jenis perkutut yang membawa wibawa ya, kewibawaan itu bukan hanya jenis burungnya saja, tapi kombinasi dari suara, postur, ketenangan, dan aura keseluruhannya. Dan orang yang memeliharanya pun ini secara otomatis ikut terbentuk menjadi pribadi yang lebih tenang, sabar, dan karismatik. Nah, itu dulur mengenai penjelasan berdasarkan jurnal saya. Kalau dikaitkan dengan video yang telah lalu itu karena berdasarkan dari primbon dan juga pengalaman-pengalaman dari yang memeliharanya. Dulu saya punya sebagian saja, tapi saiki gak duwe manuk blas dulu, culne kabeh ya. Soalnya selain dari harga yang mahal juga perawatannya yang ndak pinter sayanya ya. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat mengenai apa kaitannya perkutut dengan kewibawaan, kerezekian maupun jenisnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dulur, karena saya juga pasti ada kekurangannya dari penjelasan saya ya. Yo gak kuwabeh aku ngerti yo ndak to dulur. Sing ditelitini, sing dideloki, sing diamati iki yo sing tak ngerteni tok. Dadi mungkin panjenengan ada pengalaman ya dari selain yang saya sebutkan, monggo silakan bagi pengalamannya di kolom komentar nggih. Saya Fitri Ika, salam rahayu.